Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini merupakan sukacita kita yang besar. Kalau kita hari ini ada seperti pujian tadi ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Dan hidup ini merupakan adalah kesempatan sebelum dunia berakhir, karena ada saatnya nanti kita sudah tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan atau ingin berbuat baik atau ingin melayani. Sudah tidak ada kesempatan lagi karena semuanya telah berakhir, dan itu semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik yang tidak baik, baik yang baik, semua akan tercatat di dalam kitab-kitab yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita sudah sampai di dalam Wahyu 20. Sebetulnya hari kemarin ya Wahyu 20, tapi oleh karena kita tidak bisa bersama-sama, kita akan baca bersama-sama pada pagi hari ini dan kita akan renungkan bersama-sama. Saya akan membaca ayat 11. Nanti Bapak, Ibu, dan Saudara, ya baik yang di sini maupun yang di rumah, akan membaca ayat 12 dan seterusnya. Di sini perikopnya adalah hukuman yang terakhir. Ayat 11 saya baca. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya itu adalah di situ merupakan sudah akhir zaman setelah kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu iblis masih diberikan kesempatan lagi untuk sedikit waktu menggoda atau menguji orang-orang yang tertinggal, dan setelah itu iblis dikalahkan, yaitu peperangan Gog dan Magog itu, dan setelah itu iblis dimasukkan di dalam neraka. Dan setelah itu kita melihat di ayat 11 ini, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini merupakan adalah suatu hari yang terakhir. Sudah tidak ada lagi bumi, sudah tidak ada lagi langit, dan itu semua sudah lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini merupakan penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan yang terakhir, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, aku melihat, di sini adalah penglihatan Yohanes ya, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Kita melihat di sini bahwa tidak hanya ada satu kitab ternyata. Tidak hanya ada dalam kitab-kitab ini, tidak hanya kitab kehidupan saja, tetapi ada kitab-kitab lain yang mencatat perbuatan-perbuatan setiap manusia. Dan itu nanti pada hari penghakiman, itu harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pribadi, yaitu masing-masing orang. Baik itu kecil, besar, baik itu orang kaya, orang miskin,
baik itu orang yang memiliki jabatan tinggi atau dia tidak memiliki jabatan sama sekali, semuanya harus dipertanggungjawabkan dan mereka semuanya berdiri di hadapan tahta Allah yang Maha Tinggi itu ya. Nah, di sini setelah kitab-kitab itu dibuka, kalau saya bayangkan itu, wah semuanya tercatat di situ ternyata, baik yang besar atau yang kecil, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, semua sudah ditulis di dalam kitab-kitab itu. Kalau dikatakan kitab-kitab itu berarti kan tidak hanya satu atau dua, tetapi lebih dari itu, bahwa ada kitab-kitab lain yang mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat sekarang ini, saya merenungkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita pada saat-saat ini untuk kita ini berbuat baik, untuk kita ini setia, untuk kita ini melayani. Apa yang sudah kita lakukan, perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan, supaya kita bisa bertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan pada saat penghakiman. Tidak ada ayat yang tidak bisa mengelak dari penghakiman itu, atau akan sembunyi. Sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi ataupun apapun itu, karena Tuhan bisa melihat semuanya dan semua harus dipertanggungjawabkan. Wah, ngeri ya kalau saya merenungkan. Kemarin saya berbicara dengan Pak Pendeta waktu pagi-pagi, kami sudah merenungkan firman Tuhan ini. Wah, ngeri juga apa yang kita lakukan. Jangan-jangan di dalam kitab-kitab itu perbuatan yang tidak baik yang lebih banyak yang kita lakukan. Bahkan mungkin perbuatan kita yang baik itu hanya sedikit, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita, kira-kira lebih banyak mana perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang baik. Dan dikatakan di sini, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Ini adalah waktu kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang baik, melayani Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di ayat 13 itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Maka laut, jadi orang-orang, kalau dalam terjemahan bahasa yang lain itu dikatakan bahwa orang-orang yang mati di laut, orang-orang mati di darat, entah itu penyebabnya apa kematian itu, semuanya tidak ada terkecuali. Atau bahkan sudah terbakar, sudah ini, mereka tidak akan lagi bisa bangkit kembali. Semuanya tidak ada yang tidak terkecuali, dan mereka semuanya akan dibangkitkan kembali, dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan perbuatan itu tadi dicatat ya dalam kitab kehidupan. Jadi selama kita ada di dunia ini, kita harus berbuat baik, kita harus melayani Tuhan. Jadi perbuatan baik itu sebetulnya selalu mengikuti kita ya, selalu ada kesempatan kita untuk berbuat baik. Dan selalu ada kesempatan juga untuk kita tidak berbuat baik. Kemarin waktu kami mau beli obat sama Pak Pendeta, pas mau belok dari pertigaan dari Bari Arum itu, ada seorang yang jual kerupuk, itu orangnya sudah tua, dan dipanggul ya, dipingkul, itu berjalan. Waduh, tidak ada kesempatan untuk istilahnya melakukan atau beli atau apa terhadap orang itu, karena pas kami ke kanan dan dia terhalang dengan mobil-mobil, dan kami pun nggak bisa berhenti di situ. Kasihan sekali orang itu. Nah, setelah kami pulang dan kami pas berhenti di depan apotek, ternyata orangnya ada di situ, masih di situ. Apa berhenti di situ juga? Wah, berarti kita memang harus disuruh berbuat baik sama orang itu. Akhirnya saya turun dan beberapa saya beli, dan saya pun kasih lebihnya. Dan orang itu ternyata ketika kita memberi seseorang yang memang dia benar-benar membutuhkan, ucapannya syukur itu panjang sekali. Berbeda kalau orang yang tidak terlalu membutuhkan, dikasih paling hanya mengucapkan terima kasih. Tetapi orang itu panjang sekali dengan doa-doanya, diberkatilah. Saya sendiri sampai geli ya mendengarkan itu. Aduh, saya hanya memberikan segitu aja sudah, orangnya sudah
istilahnya doanya panjang sekali. Nah, maksudnya bahwa kita ini sering ada kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan perbuatan baik, untuk bisa melayani Tuhan, tetapi hal itu tidak kita gunakan. Mungkin kita akan berkata, waktunya masih panjang, masih ada waktu kok, besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Ketika kita berkata seperti itu, biasanya ya, ketika kita mulai berkata bahwa masih ada kesempatan, tidak akan pernah ada kesempatan dalam kehidupan kita untuk melakukan kebaikan itu ataupun melakukan pelayanan itu. Karena ada banyak contoh-contohnya. Setiap saya melihat bahwa orang atau jemaat lah, waktu kami juga dulu masih di Jawa, kami yang mengatakan bahwa harus melayani Tuhan. Iya. Kalau orang Jawa itu nggih. Jadi sebelum kita berkata itu sudah bilang nggih Mbak, nggih. Tetapi tidak dilakukannya. Jadi dalam bahasa Jawa dikatakan nggih, enggak kepanggih. Nah, itu kadang-kadang seperti yang artinya bahwa iya tetapi tidak ada tindakannya. Jadi ya hanya melakukan iya, tetapi kita ini sebetulnya iya di hadapan siapa? Kalau iya di hadapan Tuhan, tentunya kita harus dilakukannya. Iya di hadapan manusia aja kita lakukan, apalagi iya di hadapan Tuhan. Nah, ini sering ada kesempatan dalam kehidupan kita untuk melakukan hal kebaikan itu. Tetapi tidak jarang kita masih mengatakan, besok masih ada kesempatan. Besoknya lagi. Aku masih muda. Nantilah aku kalau sudah tua mau melakukan hal yang baik. Kita tidak tahu hidup kita. Ada pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan, lakukan itu. Apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita supaya hal-hal kebaikan itu lebih banyak tercatat di dalam kitab-kitab itu. Tidak hal-hal yang tidak baik yang lebih banyak. Jadi perbuatan kanan, perbuatan kiri kira-kira lebih banyak yang mana? Kanan atau kiri? Kalau orang lain mengatakan itu ya. Tetapi ini jelas sekali bahwa Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu akan dicatat dalam kitab-kitab. Kitab itu tidak hanya satu. Tidak hanya kitab kehidupan, tetapi ada kitab lain yang mencatat perbuatan-perbuatan kita. Nah, ini tergantung dari kita saat ini. Mumpung kita masih ada kesempatan, apakah kita mau menunggu waktunya hingga sampai kita tidak ada kesempatan, atau saat-saat ini mumpung masih ada kesempatan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini berbicara adalah mengenai orang percaya. Ketika orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, pasti sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Apakah kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Kita bisa merenungkan diri kita sendiri. Apakah aku sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Banyak orang Kristen yang hanya istilahnya Kristennya itu adalah hanya Kristen KTP. Jadi hanya di dalam KTP-nya aja yang dikatakan bahwa agamanya Kristen. Tetapi sebenarnya mereka belum percaya kepada Tuhan. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, tentunya setiap hari Minggu itu gereja pasti penuh di mana-mana ya. Dan yang kedua, dalam persekutuan, komsel dan semuanya itu pasti akan penuh juga. Dan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan oleh karena orang-orang yang sudah percaya itu menjadi saksi. Kita bisa melihat diri kita, apakah saya sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, ataukah saya hanya Kristen KTP atau Kristen sejak lahir sehingga belum menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Ingat di sini, ketika kita tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, ketika kita belum menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi, di sini dikatakan bahwa setiap tidak hanya satu, tetapi setiap orang yang tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api.
pastikan bahwa kita semuanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Ya, kalau ada mungkin di samping kanan kiri, katakan bahwa pastikan hidupmu, namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Sampaikan kanan kiri. Amin. Bapak Ibu yang di rumah mungkin bisa sama suami, istri atau anak ya, pastikan bahwa namamu sudah ada tercatat dalam kitab kehidupan. Itu sangat penting sekali karena akhir dari semuanya itu yang kita tunggu adalah ini, bukan hal-hal yang lain, tetapi yang kita tunggu adalah di mana apakah nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan itu sendiri. Kalau belum, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan itu harus ditunjukkan melalui kehidupan kita, melalui sikap kita. Tidak ada orang yang istilahnya yang percaya Tuhan Yesus sudah menerima Yesus karena Yesus ada di dalam hati. Ketika dia melakukan kejahatan, tentunya dia akan ada sesuatu yang berbicara dalam hidupnya. Jangan lakukan itu, dan dia akan lebih mendengarkan suara dari Tuhan daripada suara hati kita sendiri. Lakukan, enggak, lakukan, enggak, lakukan, enggak. Masih ada kok kesempatan besok untuk melakukan hal yang baik itu. Sehingga kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, di situ siapa yang bertahta dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Saya pernah memberikan pelajaran kepada yang di CD dan juga yang bimbingan pranikah tentang siapa yang sebenarnya bertahta di dalam hati kita. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang bertahta di dalam hati kita adalah Roh Kudus dan Yesus yang memerintah dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita belum menerima Yesus dalam kehidupan kita, yang bertahta siapa? Yang memerintah kita siapa? Berarti bukan Yesus. Yang memimpin kita bukan Yesus, bukan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Jadi setiap orang yang percaya pasti sudah ada ini, dan ketika dia melakukan dosa, memang kita tidak bisa istilahnya langsung hidup suci seperti sudah sempurna, itu tidak bisa. Kita malah menjalani yaitu suatu proses kehidupan di mana kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi satu hal bahwa kita tidak akan jatuh di dalam dosa yang sama itu aja, karena kita tahu bahwa itu tidak benar. Maka kita harus beralih. Ada Pak Pendeta pernah katakan ilustrasi bahwa kalau kita lewat di jalan yang itu ada lubangnya dan kita pernah terperosok di dalam lubang itu, tentunya besok lagi kita tidak akan lewat di dalam lubang itu. Kita akan pasti menghindar supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang itu. Mungkin lupa, karena buru-buru mungkin lupa akan jatuh lagi. Itu pun tidak akan sering terjatuh di dalam lubang yang sama, pasti akan menghindar lagi. Nah, di situ begitu juga dengan dosa kita. Ketika kita melakukan dosa yang itu, maka kita akan melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, dan kita istilahnya akan menghindar lagi dari dosa itu. Mungkin kita akan jatuh lagi, tetapi tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semuanya bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan kehidupan kita ini, lakukan kehidupan kita ini adalah melakukan hal-hal yang baik itu lebih banyak, terutama adalah di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak hanya kita ada di dalam podium, kita melayani di dalam gereja. Melayani Tuhan banyak, seperti menolong orang, mengasihi, mengampuni, memperhatikan, peduli dengan orang lain. Kita bisa melakukan semuanya itu, dan sikap hidup kita bisa dibaca oleh orang lain. Itu pun adalah kita sedang memberitakan siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita melakukan kesempatan-kesempatan ini dengan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita, dan pastikan bahwa nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan kita. Sebelum kita masuk